Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Jenaram Murabadu dengan NIM 3 digit terakhir saya 033. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai dasar sistem kontrol, yaitu simulasi menggunakan MATLAB dan dasar Simulink. Di sini ada anggota kelompok saya. Lanjut. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai apa itu MATLAB dan Simulink. Pertama, MATLAB atau Matrix Laboratory, yaitu adalah perangkat lunak komputasi numerik dan lingkungan pemrograman yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB banyak digunakan di bidang teknik, sains, dan matematika untuk satu, perhitungan numerik untuk menyelesaikan persamaan, analisis data, dan pemrosesan sinyal. Dua, pemrograman untuk mendukung pemrograman berbasis skrip dan fungsi. Lalu ada untuk visualisasi, membuat grafik 2D atau 3D, plot data, dan animasi. Lalu terakhir ada untuk pemodelan dan analisis. Ini cocok untuk analisis matematis seperti aljabar linear, statistik, kontrol, dan optimasi. Keunggulan MATLAB sendiri yaitu adalah kemampuannya untuk mengolah data matriks dengan efisien dan memiliki banyak toolbox untuk bidang tertentu seperti kontrol, pemrosesan citra, dan pembelajaran mesin. Next. Lalu ada Simulink. Simulink itu adalah add-on atau ekstensi MATLAB untuk pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis. Simulink menyediakan antarmuka berbasis diagram blok sehingga pengguna dapat merancang sistem dinamis seperti sistem kontrol, rangkaian elektronik, atau model mekanik. Lalu untuk membuat simulasi waktu nyata untuk menguji sistem sebelum diterapkan pada perangkat fisik atau perangkat nyata. Lalu bisa pengguna dapat mengintegrasi dengan MATLAB untuk hasil simulasi bisa dianalisis, dioptimasi, atau diprogram lebih lanjut menggunakan skrip MATLAB. Contoh penggunaannya yaitu untuk mendesain dan menguji controller PID untuk sistem kontrol. Lalu untuk simulasi motor listrik, sistem robotik, atau jaringan komunikasi. Lalu hubungannya MATLAB dan Simulink, yaitu MATLAB digunakan untuk komputasi, analisis data, dan pembuatan skrip. Simulink digunakan untuk visual modeling dan simulasi sistem dinamis. Keduanya saling terhubung. Hasil simulasi dari Simulink bisa diproses di MATLAB dan algoritma MATLAB bisa dipanggil di dalam Simulink. Selanjutnya kita akan menjelaskan modeling dan simulasi. Pertama ada modeling, yaitu adalah proses membuat representasi atau model dari sistem nyata agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diuji. Model tidak harus menyalin seluruh detail dunia nyata, tetapi menyoroti aspek penting yang relevan dengan tujuan analisis. Lalu jenis model, pertama ada model fisik, replika nyata, misalnya maket jembatan, prototipe mobil. Lalu ada model matematis, menggunakan persamaan atau algoritma, contohnya model persamaan diferensial pada sistem kontrol. Selanjutnya ada model komputer, yaitu representasi digital yang dijalankan dengan perangkat lunak, misal MATLAB atau Simulink. Lalu model konseptual, diagram alir, diagram blok, atau skema logika proses. Lalu langkah utama dalam pemodelan, yang pertama adalah identifikasi sistem dan tujuan analisis. Kedua, tentukan variabel, parameter, dan asumsi penting. Ketiga, bentuk persamaan atau diagram yang mewakili hubungan antar elemen. Lalu yang terakhir ada validasi model agar sesuai dengan data nyata. Lalu ada simulation atau simulasi. Simulation adalah proses menjalankan model untuk mempelajari perilaku sistem di bawah kondisi tertentu tanpa harus mengganggu sistem nyata. Tujuannya yaitu untuk memprediksi kinerja atau respon sistem
menguji skenario what if, misal apa yang terjadi jika parameter diubah, lalu menghemat biaya dan waktu dibanding eksperimen langsung. Jenis simulasi, yaitu ada simulasi waktu nyata, simulasi diskrit, dan simulasi kontinu. Lalu hubungan modeling dan simulasi. Pemodelan atau dasar simulasi, yaitu model adalah cetakan yang mendeskripsikan sistem. Tanpa model, simulasi tidak dapat dijalankan. Lalu simulasi itu analisis model. Simulasi memanfaatkan model untuk menguji perilaku, memprediksi hasil, dan mengevaluasi rancangan. Ada dasar sistem dinamis. Pertama ada Laplace transformation dan transfer function. Yang pertama Laplace transform. Laplace transform adalah metode matematika untuk mengubah suatu persamaan atau sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Rumusnya seperti ini. Nah, ini diagram Laplace atau tabel Laplace. Lalu untuk transfer function atau fungsi transfer, yaitu adalah perbandingan keluaran atau output terhadap masukan dari suatu sistem dinamis dalam domain Laplace. Tujuannya yaitu menunjukkan bagaimana sistem merespon suatu input dan mempermudah analisis stabilitas, respon frekuensi, dan kontrol. Rumusnya output dibagi input sama dengan transfer function. Transfer function seperti ini contohnya. Berdasarkan hukum Newton, jumlah gaya yang bekerja sama dengan massa kali kecepatan. Ini transfer function. Ini gaya-gaya yang bekerja yaitu gaya rekaman Fc sama dengan Cx aksen, gaya bekas Fk sama dengan Kx, gaya luar fin sama dengan Y, satuan waktu. Sehingga persamaan geraknya yaitu mx double aksen plus cx aksen plus kx sama dengan y. Lalu ada pemodelan sistem. Yang pertama ada sistem mekanik. Sistem mekanik adalah sistem fisik yang pergerakannya ditentukan oleh hukum mekanika seperti hukum Newton. Sistem ini melibatkan massa, gaya, dan gerakan. Dalam kontrol dinamis, sistem mekanik sering dipakai untuk memodelkan hubungan antara gaya masukan dan posisi atau kecepatan keluaran. Yang kedua ada sistem elektrik. Sistem elektrik pada dasar sistem dinamis melibatkan analisis dan representasi matematis dari sistem elektrik untuk memahami perilaku dinamisnya. Sistem elektrik dapat dimodelkan menggunakan hukum-hukum dasar seperti hukum Ohm, Kirchhoff, dan lain-lain. Lalu ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik merupakan sebuah sistem yang menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan, mengontrol, dan juga mentransmisikan tenaga. Fluida yang biasanya berupa oli hidrolik ini dipompa melalui serangkaian komponen termasuk pompa, katup silinder, dan motor hidrolik untuk melakukan pekerjaan mekanis. Yang pertama, di sini ada penjelasan pemodelan sistem mekanik. Konsep dasarnya yaitu sistem mekanik dianalisis menggunakan hukum Newton atau energi. Lalu hubungan antara gaya, input, dan perpindahan kecepatan atau percepatan output digambarkan dengan persamaan diferensial. Lalu ada langkah pemodelan. Langkah pemodelannya yang pertama ada identifikasi elemen seperti massa, bekas, berdang. Lalu yang kedua tentukan variabel, perpindahan kecepatan, dan yang ketiga terapkan hukum Newton dengan rumus seperti ini.
Lalu yang terakhir ada konversi ke fungsi alih atau transfer function untuk analisis kontrol. Contoh penerapan sederhananya ya, yang pertama ada sistem suspensi mobil, input seperti guncangan jalan, outputnya seperti pergerakan bodi mobil, lalu tujuan kontrol meredam getaran agar penumpang nyaman. Lalu yang di sini ada pemodelan sistem elektrik hubungan dengan sistem kontrol, yaitu metode untuk mengatur perilaku sistem dinamis agar sesuai dengan keinginan atau target tertentu. Dalam konteks sistem elektrik, kontrol digunakan untuk mengatur parameter seperti tegangan, arus, dan frekuensi. Contoh aplikasinya yaitu pertama kontrol tegangan dan arus. Dalam sistem catu daya, kontrol digunakan untuk menjaga tegangan dan arus output tetap stabil meskipun terjadi perubahan dalam beban atau input. Yang kedua, kontrol motor. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur kecepatan dan posisi motor listrik, memastikan kinerjanya presisi dan efisien. Dengan memahami pemodelan sistem elektrik dan teknik kontrol yang tepat, kita dapat merancang sistem yang lebih efisien, stabil, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Nah, yang terakhir ada pemodelan sistem hidrolik. Konsep utamanya untuk pompa untuk menghasilkan aliran fluida, lalu masuk ke katup untuk mengatur aliran sesuai sinyal kontrol, silinder untuk mengubah tekanan menjadi gaya, lalu beban digerakkan oleh gaya piston. Persamaan dasarnya yang satu pertama ada mekanik menggunakan hukum Newton, fluida menggunakan kontinuitas, katup dengan linear. Lalu contoh aplikasinya di bidang industri. Pertama ekskavator, ada pres hidrolik, mesin injeksi plastik, dan lift hidrolik. Ini pengenalan sistem kontrol, diagram bloknya seperti ini. Jadi ini input set point-nya masuk ke controller, lalu coupler atau aktuator, lalu di sini output. Nah ini feedbacknya masuk ke sensor untuk kembali ke controller dan melakukan looping. Sistem kontrol tertutup adalah sistem yang bekerja dengan cara membandingkan sinyal masukan yang diinginkan atau set point dengan sinyal keluaran yang dihasilkan. Pertama, sinyal masukan dikirim ke titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan sinyal umpan balik dari keluaran sistem. Selisih antara keduanya disebut sinyal error. Sinyal error ini menunjukkan seberapa jauh perbedaan antara nilai set point dengan nilai aktual yang dihasilkan sistem. Setelah itu, sinyal error dikirim ke controller. Controller bertugas mengolah sinyal error sesuai controllernya, misal PID, agar menghasilkan sinyal kendali yang tepat. Sinyal kendali ini kemudian diberikan ke plan, yaitu bagian utama dari sistem yang dikendalikan, misalnya motor atau sistem mekanik lainnya. Output dari plan akan diukur kembali oleh sensor, lalu diubah menjadi sinyal umpan balik atau feedback. Nah, sinyal umpan balik ini dikirim kembali ke titik penjumlahan untuk dibandingkan lagi dengan sinyal masukan, sehingga nilai yang dihasilkan mencapai nilai yang diinginkan. Proses ini berlangsung terus-menerus agar sistem dapat menyesuaikan keluarannya sehingga selalu mendekati nilai yang diinginkan, bahkan jika terjadi gangguan atau perubahan beban. Nah, oke. Dan terima kasih. Dan sekarang saya akan mempraktikkan mencoba simulasi menggunakan MATLAB Simulink. Oke,
kita masuk ke simulnya, klik model. Oke. Pertama kita bisa masuk ke library browser. Dan di sini ada banyak library. Kita gunakan Simulink. Pertama kita mau coba cek, kita butuh komponen yaitu sine wave. Sama untuk melihat gelombangnya kita gunakan scope. Pertama kita coba dulu putaran. Nah, sudah kita cek gelombangnya. Nah, gelombangnya seperti ini. Jadi sekarang saya akan coba buat rangkaian untuk penguat sinyal menggunakan gain, mux, dan demux. Kita pasangkan di sine wave ke gain, ke mux. Nah, lalu kita sambungkan input yang kedua untuk mux dari sini. Kita klik Ctrl, klik. Oke. Lalu kita sambungkan output mux ke scope. Nah, lalu kita run dulu. Sudah kita cek. Nah, ini sinyalnya. Wah, ini diganti dulu gainnya menjadi 2. Nah, sini ada 2 sinyal. Ini adalah yang warna kuning ini adalah sinyal yang diperkuat, dan yang biru ini sinyal yang tidak diperkuat. Tingginya yaitu 1. Lalu kita coba untuk memisahkan gambar sinyalnya. Kita sambungkan demux. Lalu kita buat scope-nya tambah 2. Lalu kita run. Oke. Nah, ini sinyal yang diperkuat. Dan ini yang tidak diperkuat. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba membuat rangkaian menggunakan operasi matematika. Di sini kita membutuhkan display, lalu kita butuh konstan nomor 2. Lalu kita gunakan math operation. Nah, kita gunakan math. Oke, kita sambungkan. Nah, ini kita coba running dulu. Nah, ini adalah operasi penjumlahan. Di sini ada plus plus. Di sini kita coba ubah angkanya. Nah, kita 5 dan sini 3. Nah, ini hasilnya bisa dilihat di display sini 8. Nah, kita juga bisa menggunakan pengurangan.
konsentrasi pengurangan. Nah, sekarang nah hasilnya yaitu 2. Ini 5 dikurangi 2, hasilnya 2 betul. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Viva Jenar mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.